Aku sendiri itu kita dari bahasa Dayak, artinya nenekku. Oh, nenekku. Iya, beda banget kan petani di Indonesia sama di sana gitu. Ini sih yang harus disorotin banget ya, government kemana nih? Kan gitu. Orang pun memandang sorghum ini sebagai makanan miskin. 2018 itu kita sempat ekspor. Udah sempet ekspor. Sampai hari ini kita nggak ada investor. Sampai hari ini belum ada investor. Wow. Nggak tahu ya, kalau pertanian di Indonesia tuh bisa dibilang judi sih sebenarnya, ya kan? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini luar biasa banget. Hari ini saya Fidel mendapatkan kesempatan bisa berbincang langsung dengan pengusaha petani Indonesia asal Kalimantan. Ya, halo Mas Bayu, apa kabar? Halo, sehat-sehat. Sehat-sehat. Nih Mas Bayu, pengusaha asal Kalimantan mana nih Mas? Kalsel. Kalimantan Selatan. Nah, boleh nggak diperkenalkan diri dulu Mas Bayu nih? Dari Kalimantan Selatan, kabupaten mana? Masih banyak loh orang yang belum tahu di mana Borneo itu. Iya, Kalimantan jarang-jarang. Terus latar belakangnya apa? Oke, saya Bayu dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Ya, Banjarmasin. Dan kita punya tanaman tuh di daerah tanah laut sih sebenarnya. Tanah laut. Kabupaten itu maksudnya. Maksudnya kabupaten. Ya, kayak mana ya? Jakarta sama Kabupaten Purwakarta lah. Ya, gitu. Jadi nggak di kota Banjarmasinnya ya? Iya, kalau yang tempat tanaman kita tanamannya itu di sana. Itu. Cuman aslinya memang dari Banjarmasin. Keluarga di Banjarmasin. Keluarga lahir di Banjarmasin. Saya lahir di Banjarmasin. Papa tuh kan sebenarnya Banjarmasin Dayak. Dayak. Kalsel tuh Loksado namanya. Kalau ibu sih transmigran dari transmigran. Ya, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ya, Cilacap. Oh gitu. Nah, boleh nggak diceritain sedikit background keluarganya? Kalau bapak manggilnya Abah sih. Oh, Abah ya. Abah sama mama itu dua-duanya sih PNS. Oh, PNS justru. Makanya ini di keluarga kita nggak ada yang usaha sih. Bukan pengusaha ya. Makanya kalau saya sendiri pribadi saya sendiri yang dari usaha. Kadang-kadang kan upload konten dikira saya tuh ada privilege dari orang tua. Karena memang ya dua-duanya PNS. Kalau papa di Kementerian Agraria atau BPN dulu. BPN. Kalau ibu malah guru ngajar. Jadi ya rata-rata kan saya punya adik itu 3 tuh cowok, kita berempat cowok semua. Berempat cowok semua. Nah, rata-rata mereka juga yang 2 notaris, yang ketiga tuh malah polisi. Jadi rata-rata ya polisi, ada notaris, ada polisi. Justru terakhir masih sekolah. Rata-rata ya gitu di akademisi. Semuanya. Makanya ya orang tua apalagi abah ya tuh sangat menjunjung tinggi. Iya, menjunjung tinggi. Pokoknya akademisi ya, pendidikan lah ya. Iya. Penting banget dengan pendidikan. Nah, boleh nggak diceritain pendidikannya nih apa nih latar belakangnya? Iya, sama bisnis sebenarnya sih jauh banget ya sama yang kita jalani sekarang kan bisnis di bidang pertanian sama manufaktur ya. Saya tuh saya punya latar belakang pendidikan itu di hukum. Ya. Jadi ini pertanian terus bisnis padahal pendidikannya hukum. Iya. Hukum mana kalau boleh tahu S1-nya? Saya dulu di UNLAM, Universitas Lambang Mangkurat. Universitas Lambang Mangkurat, S2 di Trisakti, hukum bisnis. S3 bahkan di Trisakti juga. Trisakti juga nih luar biasa nih, walaupun pengusaha pertanian tapi S3-nya hukum bisnis. Nah, kita masuk sedikit nih ke usahanya nih. Boleh nggak diceritain ini usahanya bidang apa nih? Ya, tadi kan udah sempat di-spill di awal ya, bahwa kan pertanian di bidang sama manufaktur. Jadi, kenapa pertanian manufaktur? Karena kita ini kan kita ngembangin tanaman sorghum. Tanaman sorghum. Ya. Apa itu sorghum? Banyak banget sih yang nggak tahu ya di Indonesia sorghum itu apa sih sebenarnya gitu. Waktu pertama kali ngerjain ini juga sampai bingung gitu mau dibikin apa. Karena kan waktu itu bikin sampai nanam dulu kan kita. Nanam dulu hasilnya berupa grain atau ada limbah-limbahnya dari sorghum sendiri. Wah, sampai pusing banget waktu itu kita nyariin pasar kemana-mana. Kemudian awal mulanya sih memang ini tanaman dikenalin sama nenek dulu ya, karena kan dari nenek kebetulan kayak kepala suku lah di daerah Loksado itu. Nah kemudian nenek sendiri itu orang Dayak itu kan terkenal dengan umurnya panjang. Ya nenek aja meninggal tuh bisa seumur 100-an lebih deh. Ya. Makanya
kita pengen adopsi si sistem yang Sistem yang dulu itu kita bawa ke modern sekarang, karena kan kita tahu ya sekarang anak muda sekarang banyak banget yang sakit-sakit gak Iya, jelas iya, gitu iya, kan, gak mudah sakit, tiba-tiba ya. kena kanker apa Ya, itu, betul, terus betul. kayaknya kadang tuh dari makanan kan Iya, utamanya. Makanya kita pengen bawa nih tradisional ke modern, Modern. kita bawa dengan dimodernisasi, makanya ada bikin brand namanya Tambiaku ini. Tambiako. Tambiaku sendiri itu kita dari bahasa Dayak, artinya nenekku. Oh, nenekku. Iya, Nah, makanya tapi dedikasi ya sebenarnya. dedikasi terhadap seorang nenek nih. Iya. Nah, tapi saya mundur sedikit. Kenapa tiba-tiba maju ke pertanian? Itu ada nggak sih histori sebelumnya atau mungkin pernah kerja di mana Ya. sebelumnya? Apakah benar-benar kerjanya selalu dihukum tiba-tiba jadi petani atau mungkin dulu pernah kerja di mana gitu? Awal mulanya sih iseng ya, kecelakaan sih. Oh, iseng, sebetulnya. kecelakaan. Ya, karena waktu pas SMA dulu, saya mulai bisnis dari SMA. Sebenarnya awal bisnis SMA pun sudah bisnis dari clothingan dan emang di udah bidang senang fashion bisnis lah ya, sebenarnya. Iya, iya. fashion. Cuman waktu pas ketika udah lulus ini, interestingnya waktu itu ada salah satu perusahaan yang ngembangin di bidang pertanian itu jamuran gitu. Oh, oke. Bahkan kan sebelum brand ini pun saya punya brand namanya Kejamuran. Kejamuran. Oh, sempat bikin kejamuran. Iya, kejamuran itu kejangkitan jamur nyaman. Jadi saya itu memang dari petani awalnya tuh jadi petani jamur sebenarnya. Jamurnya jamur apa nih? Jamur tiram, Oh, jamur tiram, merang. kuping. Bahkan oke. kita udah ngembangin banyak hal. Karena di Kalimantan, karena saya sih orang yang suka tantangan ya. jadinya. Kalimantan sendiri itu sangat minim banget buat pertanian. Paling pertanian apa sih? Sawit. Ya, Sawit, utama ya, kan benar. yang mudah-mudahan. Cuman kalau kayak palawija, even itu mau hortikultura, itu sangat sedikit sekali. Sangat sedikit Makanya, wah saya coba tantangan. Nah kebetulan selama ini itu masuknya di agri khususnya hortikultura bahasanya. Hortikultura. Itu ada dari jamur sampai ini sorghum ini sendiri. Sorghum. Nah, boleh nggak dijelasin lagi nih? Tadi kalau nggak salah kita ngobrol sebelumnya pernah kerja juga di luar negeri ya? Oh ya, jadi dulu waktu pas kuliah tuh kan ada kayak semester pendek ya. Kebetulan saya nilainya masih bagus-bagus aja, masih aman, jadi nggak ngambil SP waktu itu. Terus yang waktu itu juga tuh sempet kayak 6 bulanan kan liburnya panjang banget, akhirnya coba apply ke salah satu wadah atau community gitu di luar. Nah ternyata saya dipilih dan akhirnya saya keluar waktu itu di South Korea, di South Korea, Korea Selatan, iya. opa-opa gitu ya? Iya. Nah, dan dari situ sih sebenarnya rasa kecintaan saya di dunia pertanian makin meningkat karena kita lihat beda banget kan petani di Indonesia sama di sana gitu. Kalau di sana petani-petaninya di depannya tuh udah bendera tuh Audi, Lamborghini, Wah, kayak mobil mewah ya. wah mewah banget dan terus kayak makin ke-trigger dong buat jadi petani. Betul. Bahkan kita ditampar sama kenyataan ya di Indonesia nggak seperti itu. Petani itu nggak seperti itu, betul. Iya, kayak waktu pas balik lagi ke Indo, saya bener-bener meresap ilmunya banget, bahkan kita tertantang tidur, ya. bahkan kita di Korea tuh tidur cuma 2 jam sehari dan tapi iya dari 24 jam itu cuma 2 jam sehari. Saya kerja tuh. Saya kerja visiting pabrik malahan. Pabrik-pabrik kan banyak di daerah Pohang di Korea itu. Malah visiting sampai kita coba adopsi apa sih belajar juga sih di sana kebanyakan juga kayak di Korea itu kan dia mau punya mahkamah gitu, mahkamah pertanian. Jadi kayak harga apa segala itu bisa terkontrol. Kalau misalnya ada petani-petani ataupun ada corruption di daerah pertanian itu pasti udah ke track gitu. Ya, jadi betul. beda banget kayak di Indonesia kayaknya ya. Kayak sekarang aja kita pupuk aja susah banget. Betul. Iya, makanya itu pas sampai ke Indonesia lagi itu kayak bener-bener ketampar sama kenyataan aja sih bahwa beda banget sistem di Indonesia ini sih sebenarnya. Ini sih yang harus disorotin banget ya, government kemana nih kan gitu betul. aja. Nah, masuk lagi nih ke brandnya nih sorghumnya. Ini mulainya tuh apakah sebenarnya sudah ada yang bikin di Kalimantan atau benar-benar diolah dari awal sampai jadi seperti ini? Bisa dibilang pionir bahkan di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, sorghum sendiri kan orang banyak banget yang nggak tahu. Betul. Sorghum itu apa sih? Waktu pas ke daerah Bandung, ke Jawa Timur, bahkan kan ini tanaman udah lama banget sebenarnya. Zaman sebelum penjajahan pun orang udah nanam sorghum ini sebenarnya. Cuman ya itu orang taunya cuma gandum kan. Karena ya orang-orang banyak banget olahan dari gandum, itu martabak, terus mie, jadi tepung-tepung gandum lah pokoknya. Makanya kita coba
hadir kembali dengan konsep yang lebih modern, dan kita bawa juga kedaerahan kita, ada motif-motif Ada Dayak unsur dari Kalimantan ya, kedayakannya. benar, bahwa kita nih lokal kita, dan sayang banget gitu loh sebenarnya kayak waktu pas saya pindah ke Jakarta pun itu ngelihat wah banyak banget produk-produk impor dan mereka rata-rata menggunakan sorghum. Makanya kan sorghum, quinoa, barley, tiga ini kan yang hype-nya. Kok bisa gitu loh, nggak supply-nya dari kita, malah dari US, dari luar negeri UK, justru dari luar ya. negeri. Kan Padahal sayang dari banget. dalam negeri pun juga bisa menghasilkan Itu kualitas dia, yang bagus ya. itu makanya kan, wah saya bilang Tergerak kan, untuk makanya waktu itu kita waktu pertama kali masuk ke pasar Jakarta, kita paling pertama banget kita kontak distributor yang mensuplai produk dari luar ke dalam. Makanya kayak ayo dong bantu nih petani pakai lokal ya, pakai kita, lokal, ya. kita nggak kalah sama kualitinya. Karena kan isunya itu adalah kita tuh kalah di branding, kalah di quality, betul. Padahal kualitas. setelah dibuat seperti ini, branding yang lebih cakep, ya kan? Ya. Kualitas ada quality controlnya, Betul, kita nggak kalah dengan Betul. produk dari luar negeri, Betul, gitu. betul. Nah, terus boleh nggak diceritain? Ini nih sorghum nih bener-bener saya pun juga belum tahu ya. Ini manfaatnya tuh buat apa aja dan bisa jadi apa aja sih? Ya, sorghum itu dulu waktu pertama kali banget kita bikin sorghum itu tujuannya buat pakan ternak sih sebenarnya. Awalnya pakan Ya, pakan ternak. ternak malahan kayak orang pun memandang sorghum ini sebagai makanan miskin, makanan murah, ya karena buat pakan ternak doang. Makanya petani-petani itu jarang ada yang mau nanam sorghum. Iya. Ketika kita masuk ke ranah manufacture ke F&B, makanya itu kita mulai berpikir lah gimana caranya kita bisa nangkat pamor atau si sorghum Si sorghum ini ini. sebenarnya, biar kita juga bisa beli harganya yang lebih tinggi lagi nih di pasar, khususnya di petani ya. Petani. Dalam artian ini kan rules yang harus diubah Iya, sebenarnya, iya. atau misalnya kita hack lah sebenarnya ini rules kan. Nah makanya kita bikin lah ini pertamanya tuh kita bikin beras dulu. Oh, Wah, buat bikin beras setengah mati ya, mengedukasi orang. Apalagi Indonesia orang-orang udah biasa makan beras padi Beras kan. padi. Terus tiba-tiba ada sorghum ngapain? Terus akhirnya kita coba berbagai macam cara sampai si sorghum ini kan sebenarnya punya karakteristik yang tinggi serat, tinggi protein, dan itu serat paling tinggi itu cuma di sorghum daripada sereal lainnya. Dari serat, tinggi Baik itu serat, tinggi protein Tinggi justru. protein sama serat. Wah, ini bagus banget nih orang-orang yang mau diet, yang mau apa tuh cocok banget nih. Betul. Sama sorghum ini juga kan low GI ya, jadi Low cocok buat orang diabetes. Makanya tagline kita kebanyakan gitu. ya kayak kecap untuk diabetes. Kecap untuk diabetes. Terus, kayak berasnya juga untuk diet dan diabetes. Tadi karena dua permasalahan ini sebenarnya yang kita pecahkan dengan adanya produk ini. Menarik. Nah, boleh nggak diceritain sedikit nih suka dukanya ngebangun ini dari tahun berapa? Terus pernah nggak gimana ngurus izinnya segala Ya. macem? Wah, banyak banget ya kalau dua paling beberapa highlight aja kan. Ya. Mungkin kayak 2015 kan start banget tuh nanam sorghum. Bahkan di awal pun di BPTP Kalimantan Selatan sendiri itu nggak punya bibitnya. Mereka mengklaim bahwa sorghum itu udah punah di sana. Oh gitu. Dan- Wow, dikatakan sudah punah ya, padahal karena hampir punah gitu, kayak udah. Sampai kita nyari di BPTP Bali waktu itu nanam, dan akhirnya dapat dan kita tanam kembali lah di Kalimantan Selatan Kalimantan itu. Selatan. Waktu awalan pun juga banyak banget polemik yang terjadi ya. Bahkan kita juga udah sempat datang, beberapa media datang ke kita bahwa gimana nih supportnya pemerintah. Ya, pemerintah Kalsel nggak ada yang support sebenarnya. support, Akhirnya ya. kita pindah ke Bali, ke Lombok. Lombok. Di Lombok itu sempat 1 tahun dengan brand yang berbeda waktu itu. Dan bahkan kita juga coba pasarin sampai Surabaya, sampai ke Jakarta juga. Bahkan di 2018 itu kita sempat ekspor. Wah, udah sempet ekspor. Grainnya kita ekspor Singapura, Aussie. Grainnya nih bedanya Grain apa? tuh bijinya, Oh, jadi kayak, bijinya. Kayak bahan bakunya, Kayak bahan bakunya ya, lah. itu kita ekspor sebenarnya. Karena di sana kayak di Aussie itu buat pakan babi sebenarnya. Oh gitu, justru Ya buat pakan ternak ternak lah. sebenarnya. Oh, oke. Ya bisnis kita harus tetap jalan ya, apapun itu apapun kan. itu. Ya kita mau buat pakan, buat apapun ya tetap kita jalanin sambil jalan. Kita menginovasikan produk Menginovasikan sebenarnya. produk. Jadi kayak ya kita ambil beberapa kuota buat kita R&D-in sampai kita bikin brand ini. Tambi aku sendiri kan baru 2019 kemarin. Oh, baru hampir 4 tahun lah ya. 4 tahun lah ya sih. Ya. Oh, dan ini sudah bisa dibeli di mana aja nih kalau teman-teman yang mau beli? Saat ini kita masuk di omni channel ya, di Ya, multi channel oke, lah. multi-channel Multi lah. channel kita di supermarket ada kayak di Food Hall, Aeon, Diamond, Oh, udah masuk. Supermarket,
Grand Lucky. Beberapa supermarket sudah masuk. Kemudian di online sih bisa. Dan kita juga kemarin waktu awalan banget bangun brand kan paling utama yang kita gunain adalah reseller. Karena paling enak banget udah bangun brand itu lewat reseller dulu. Nah mereka kan punya community ya waktu itu. Jadi ya di reseller itu mereka juga kadang-kadang masukin ke supermarket, mereka juga jualan online yang multi channel lah semuanya jadinya. Jadi online offline kita udah ada. Udah jalanin. Nah, tadi lanjutin lagi. Tapi ini bisa sampai dapat izin, dapat apa segala macam, di packing kayak gini tuh gimana tuh perjalanannya tuh? Wah, kita di awal tuh bahkan ada sempat kayak maklon nih sama pabrik beras, pabrik tepung. Karena kan kita waktu awalan kan juga permodalan pribadi ya sendiri. Dia belum ada istilahnya investor atau apa gitu. Sampai hari ini kita nggak ada investor. Sampai hari ini belum ada investor. Wow, ini masih pribadi, semuanya pribadi, dan makanya kan enak ya skoci kecil kita ini bisa kemana-mana gitu, betul. Bahkan kan beberapa perusahaan sebenarnya udah ada yang nasional tuh mau inject kita ya, bahkan mau invest di kita. Itu sih saat ini kita masih mengembangkan dengan punya kita sendiri dan terus bertumbuh lah. Makanya kan sekarang juga sambil jalan ya sama beberapa influencer kayak Baimong kan di kita juga. Join terus, dengan beberapa influencer, KOL ya, public figure gitu kan. Nah terus kalau saya mau nanya nih, dukungan dari keluarga itu seperti apa? Ya awalnya kan karena orang tua PNS, terus tiba-tiba seorang anak pingin ke pengusaha. Gimana? Wah, ceritanya tuh sebenarnya berdarah-darah ya waktu awalan banget jadi usahawan gini, karena orang tua udah tau lah sendiri ya kalau macet PNS pasti pengen anaknya jadi juga aparatur minimal lah, pokoknya yang safe lah sebenarnya. Sedangkan dunia usaha itu kan terkenal dengan sesuatu hal yang nggak safe ya, nggak aman gitu. Penuh ketidakpastian, betul. Ya tantangannya tinggi banget. Terus mau jadi apa? Kita tuh bukan dari keluarga yang usaha gitu lah. Kalau udah keluarga usaha kadang-kadang privilege itu emang penting banget kan. Itu nggak dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri. Man waktu itu emang udah ke-trigger dari awal, udah nyebur bahasanya kalau orang tuh udah berenang tuh udah di tengah-tengah laut, masa kita tenggelam gitu kan kayak malu aja. Dan bahkan orang tua tuh dulu nggak nyetujuin, baru nyetujuin itu mungkin 2019-20 kemarin baru nyetujuin. Wow, jadi awal-awal tuh kita kayak selama berapa tahun tuh sembunyi-sembunyi. Terus ya udah makanya kan kenapa pendidikannya sampai S3 terus sambil kerja juga di lain. Ya itu kan sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua. Nah kita menghargai ya. Betul. Bahkan ya colong-colong aja sebenarnya, kayak ada waktu buat bisnis, kita bisnis kayak gitu. Nah kalau boleh lagi dijelasin lagi nggak, saat ini tuh di perusahaan ada berapa banyak timnya, terus petaninya atau apa ya bahasanya tuh yang mengerjakan di lahannya seperti apa, itu boleh nggak dijelasin? Tim utama kita berempat sebenarnya. Berempat. Tim utamanya saya CEO, ada CMO, ada CMO kita kan Baim sekarang, terus ada CFO tuh Pak Durmaji, ada CVDO, udah. Terus yang lain kalau karyawan di Kalsel sendiri ada 20-an. Ada 20-an. 23. Terus tuh di sini di Jatiasih kita punya kantor. Itu ada bertujuh. Terus yang lain admin lepasan sih. Ini tambah-tambah 5 atau 6. Nah, kalau untuk lahan yang sendiri yang dikelola ada berapa banyak nih? Berapa luas? Di Kalsel kita ada lahan inti. Ada 8 hektar, 2-nya milik pribadi, 6-nya kita sewa. Oke. Kalau di Jawa Barat, sekarang kan kita masuk Jawa Barat juga nih Bang. Kita masuk di Purwakarta, Subang, terus Sukabumi juga, itu kita plasma. Bahkan kita juga plasma sama. Ada petani plasma juga ya? Iya, sama ya? Betul plasmain ke sana. Terus kita juga plasmain bareng Tumsona juga sebenarnya. Ada. Dari HIPMI. Dari HIPMI ya. Di daerah Jawa Timur kebanyakan. Jawa Timur. Nah, sekarang saya mau masuk nih ke arah leadership dan pengusahanya nih. Tadi kan kita udah bahas latar belakangnya segala macem. Nah, gimana sih cara memanage ekspektasinya nih? Karena ini kan bisnis pertanian ya, bisnis yang kita bersinggungan dengan alam. Gimana tuh? Nggak tahu ya. Kalau pertanian di Indonesia tuh bisa dibilang judi sih sebenarnya, ya kan? Karena orang berani banget sih jadi petani itu sebenarnya. Perlu mental banget. Perlu mental. Karena
sekarang aja iklim kita nggak tahu kan, Ya, itu betul. kan. Terus biasanya kayak jagung, kayak padi 1 tahun bisa 2 sampai 3 cycles, sekarang cuma 1 cycles bahkan. Itu aja udah bagus banget Udah ya. bagus banget. Belum lagi hasilnya, kenapa kebutuhan bahan pokok naik Bahan terus pokok, tuh gara-gara yes, pertaniannya Nggak di- nggak bisa menunjang untuk bisa dapetin supply-nya Supply-nya, gitu. betul. Makanya kalau bisnis pertanian ini memang tantangannya dahsyat banget sih sebenarnya. Untuk memanage-nya sendiri ya mental lagi sih sebenarnya. Mental lagi Mental ya. lagi, dan tentunya kenapa kita bikin brand, bikin sampai manufaktur Sampai ini, manufaktur sampai ini. ada output untuk jualan ke customer. Karena ya itu kan biasanya petani ini kan isunya tengkulak dan Iya, lain sebagainya. betul. Sedangkan kita kan kalau misalnya kita bikin market sendiri, artinya kan kita akan mandiri secara Mandiri, proporsional ya, dalam artian dari hulu sampai hilir Hilir, yes. kita bisa handling ini. Bahkan kita bisa kolaborasi nih sama mitra plasma tadi. Iya. Akhirnya ya itu yang bikin kita kuat sih sebenarnya. Berarti dia hulu hilir harus tetap jalan. Kan saat ini pun nggak banyak, nggak sedikit maksud Nggak saya kan sedikit, yang betul. bisnis agritech yang berguguran nih sekarang. iya, Kayak betul. ya beberapa brand lah, nggak usah sebut merek, kita ada yang udah Yes. berguguran banget karena ya satu mereka ada yang bagus di hulunya, ada yang bagus Di di hulunya, hulunya, tapi di hilirnya hilirnya berantakan kurang. karena bergantung sama satu orang. Ya. Baik lagi selanjutnya Yang ada bagus yang di bagus di hilir, penjualan ternyata hulunya berantakan, berantakan, susi betul. petani, sampai mereka biasanya dapat supply atau ngambil supply di pasar induk Iya, pasar malahan induk, karena Bang. buat memenuhin ini, karena ya itu juga berdampak kan. Kalau Bang Fidel sendiri kan ngerti lah sama customer relationship ya. Yes, Artian betul. satu aja udah rusak deh itu Rusak, brand. yes. Itu sih Betul. tantangan challenging setiap bisnis pasti punya. Masih punya, apalagi di pertanian ini. yang kita bahkan iklim pun kita nggak tahu nih sekarang nih Betul. kapan hujan, kapan panas Iya. ya kan. Banyak Belum doa, air. Nah. ya. Betul. Nah, kalau yang dijual ini ada kecap, terus ada apa lagi nih sorghumnya nih? Sebenarnya kita ada 9 SKU ya, ada 9 jenis produk. Jenis produk. Ya, ada dari beras, ada kecap, ada gula. Nah, gula kita tuh bahkan lebih paling rame tuh number one-nya kita jualan. Itu kita supply ke coffee shop kayak gini sebenarnya. Gantiin gula aren kayak gitu. Gula aren. Terus kita ada produk snacks juga, ada 4 itu produk snacks kita, ada popcorn, ada snack, ada sereal, ada juga ini cookies. Cookies. Itu varian. Oh gitu. Jadi bahwa sorghum ini ya bisa dibuat jadi banyak hal sebenarnya ya. Iya, sebenarnya kita bikin kayak one stop solution juga sih, Oh, one stop oke. solution. Takutnya gini ya, ketika orang udah konsumsi beras kita atau konsumsinya kecap kita, nanti dia siangnya makan bakso, terus makan cookiesnya dari yang cookies yang lebih yang berat lain, lagi. yang berat Karena akhirnya lagi. kan dia nggak konsisten dengan keinginannya dia keinginan ya, dia, kayak pengen betul. diet ya. Makanya dia harus beli paket terpadunya Tambiaku gitu loh, kayak Oh, udah berasnya dari Tambiaku, kecapnya juga dari kita, sampai kan kita juga nyediain kayak alat ukur gula darah kadang-kadang untuk di pameran-pameran, karena ya bahwa produk kita ini benar-benar buat jaga stabilitas gula darah orang. Yes. Jadi sangat cocok banget buat orang yang ingin jaga kesehatan, ya kan, ingin jaga gula darah, bahkan mungkin juga cocok buat yang mau diet ya. Betul, diet, karena sekarang kan kita bahkan kerjasama sama Mas Adera ya. Oh Nah, gitu, wow mantap nih. Mas Ade sih sendiri tau lah buat healthy kayak gimana. Buat Mereka healthy udah concern food, banget concern ya. banget, Kalau betul. ada makanan yang nggak oke buat dia, wah pasti udah digeser. sama dia. Yes, Makanya betul. yang adanya sorghum, kata Mas Ade sih karbo yang baik ya. Dan artian kita kan karbo kompleks ya. Kenapa sorghum itu kan, apalagi kayak beras ini kan jadi challenging kita banget buat ngenalin ke masyarakat betul. ya. Nah, ditambah lagi dengan gempuran kompetitor kayak beras shirataki Iya, sekarang kan yang sekali betul, aduk udah sekali masak. aduk, masak. Kayak kita bisa convince sama mereka bahwa produk kita itu produk yang karbo kompleks, dimana udah ada proteinnya, ada seratnya, ada mineralnya, semuanya udah tinggal makan ini. Makanya kan kadang-kadang untuk mengenalin produk sorghum sendiri itu biasanya udah lu bisa deh makan nasi biasanya, cuma tinggal tambahin 1 sendok beras sorghum, lu bisa ngurangin kadar lu makan gitu loh. Kadang karena kalau misalnya saya lagi gendutan nih kan, paginya saya makan sorghum nih, siangnya udah merasa kenyang. Dia kan bagusnya kan dia tahan lama kenyangnya, betul, kenyangnya. sama cepet kenyang gitu bikin. Jadi kalau biasanya makan nasi porsinya Portugal ya, Iya, porsi bener. tukang gali. Porsi tukang gali. Nah, Tapi kalau ini dengan adanya sorghum kita sorghum, bisa ngurangin karbo yang kita makan. Wow. Tapi secara komposisinya proteinnya dapat, karbohidratnya dapat, Ya. seratnya pun juga dapat. Betul. Wah, ini luar biasa banget nih. Betul. Harus Kalau kita brand dukung. lain kan sebenarnya
ada yang kalorinya nol nih, ya kan? Cuman kan dia nggak ada mineral, protein, seratnya. Apalagi seratnya itu paling penting kan. Gimana kita pencernaannya mau lancar kalau misalnya nggak ada serat? seratnya, betul. Nah, kalau ini produksinya semua di mana nih sekarang nih? Apakah masih semua diproduksi di Kalimantan atau gimana nih? Ya kita supply sekarang chain buka and pabrik production-nya? slab. Pabrik slab tuh maksudnya mini pabrik kita tuh ada di Sawangan sebenarnya. Oh, di Sawangan. Sawangan Parung situ ya? Parung. Ya, betul. Gitu. Nah, terus pabrik kita buat packing itu di Jati Asih sih. Kantor kita Di juga Jati Asih. kantor sekalian pabrik packing sebenarnya di. Berarti bisa dibilang dari hulu sampai hilir tuh semua udah di manage sendiri ya? Iya, semuanya. Dari hulu, maksudnya dari pembibitan, tanaman, logistik, terus dibuat jadi bahan-bahan baku gitu kan? Semuanya kita manage sendiri. Wow, mantap. Nah, gimana nih cara manage karyawan nih? Apalagi ada sebagian di luar pulau kan? Iya. Wah, manage karyawan SDM itu paling susah ya. Iya. Kita tahu lah di semua perusahaan kayaknya SDM itu paling susah banget. Belum lagi yang nggak loyal atau yang triki-triki dan lain sebagainya. Manage-nya ya tentunya kita ada SOP ya. SOP perusahaan itu selalu yang paling penting. Yang kedua SOP, yang kedua ada PIC per divisi. Misalnya kayak di pertaniannya kan ada Pak Hanoto tuh yang handle di kita tuh per divisi pertanian, ada yang di bagian manufaktur, ada divisi lagi. Jadi itu SOP per divisi. Terus juga kita tanam beberapa teknologi lah ya kan, dalam artian sekarang kan juga harus kita melek banget sama teknologi kayak finance pun sekarang juga kita kan pakai third partiesnya teknologi, terus tuh kayak perkontenan misalnya kan juga pakai AI dan sebagainya. Itu masih kita combine semuanya sih, karena kita coba mengurangin SDM sih sebenarnya. Kadang ya ini kita bilang bahwa Tambiako ini bukan bisnis social enterprise, kita bukan, bahwa kita benar-benar bisnis murni. Makanya kita juga di perusahaan kita pakai beli mesin-mesin otomatis kebanyakan. Jadi kayak mesin bikin cookies sudah satu aja, jadi satu orang bisa handle berapa mesin gitu. Jadi lebih efisien kerjanya. Itu sih kalau kita itu punya pandangan beda-beda lah, social enterprise sama yang bisnis murni itu beda. Agribisnis real tuh, dan ini tuh bahkan kalau nggak salah sebagian udah diekspor ya tadi ya, udah diekspor ke Singapura, ke Australia untuk ini. Nah, ini pertanyaan sedikit nih, gimana nih cara mengelola karyawan yang kita tahu bahwa sekarang ini kan mengelola SDM itu kan nggak gampang gitu. Gimana nih cara mengelola, apalagi yang di luar pulau, cara memantaunya gimana, apakah ada sistem reward, karena ini kan bener-bener yang dari hulunya aja kita nggak pernah tahu alam, terus karyawan kerjanya gimana. Kalau di hulu malahan kita kebanyakan itu bukan pegawai tetap ya. Justru jadi bukan pegawai tetap. Kita tuh ibaratnya borongan jatuhnya, karena lebih enak ya. Kita tahu hasil berapa, bayarnya berapa. Kalau di hilir malahan kan itu harus tetap dan kita juga no mercy sih sebenarnya, nggak ada ampun. Kalau misalnya udah di luar daripada SOP, udah ada teguran 1-2 tuh nggak ada ya. Kita outin daripada kita nggak bertumbuh perusahaan kita sebenarnya dengan mengelola SDM baperan tuh kan males banget sebenarnya. Jadi kayak ya bisa dibilang waktu awalan bangun pun di manufaktur kita turnovernya tinggi banget sama karyawan, karena kita membentuk ya. Karena kan ya perusahaan dibentuk, kalau dari kita sih kita rohnya dulu yang kita bangun. Rohnya itu ya dari SDM itu. Berarti kan kita udah coba berbagai macam trik, dan kita coba tadi ada sistem reward dan lain sebagainya. Bahkan kita ada vacation buat nanti sama buat rewardnya mereka, buat kayak merekatkan kita sama karyawan itu juga ada. Kan kalau misalnya lain-lain lagi udah dikasih kenikmatan tapi mereka masih ngelunjak, itu no mercy ya. No mercy. Nah, boleh gak nih kita ke para penonton nih dikasih pesan-pesan gimana caranya orang yang tadinya mungkin mindsetnya adalah seorang pekerja terus pingin shifting berubah jadi seorang pengusaha? Wah, saya sebenarnya sih berat ya, Bang Fidel, kalau kita mau shiftingin seperti itu, karena jujur kalau saya pribadi, lu mau jadi pekerja atau jadi pengusaha bebas sebenarnya. Yang penting lu cinta sama pekerjaan lu sebenarnya. Cuman kalau memang misalnya
kalian udah ketemu sama circle usahanya dan pengen banget jadi pengusaha dari pekerja shifting ke sini, ya tentunya mentalnya dulu dikuatin, karena nggak semua orang tuh punya mental ya, apalagi ditambah privilege itu bener-bener murni adanya banget, sedangkan medannya kan baru ini, bukan kayak zona nyamannya kita. Makanya di dunia usaha kan bukan zona nyaman sama sekali sebenarnya. Kan saya kalau misalnya di luar-luar pun saya disuruh jadi apa, advice atau misalnya apa, ngasih saran. Saya nggak pernah nyuruh orang jadi pengusaha, malahan kayak ya udah, lu kalau misalnya pun siap jadi pengusaha itu atas dasar diri lu sendiri, harus dengan kesadaran penuh ya. Iya, karena takutnya itu kadang-kadang dulu pernah nyaranin orang jadi pengusaha loh, Fidel, terus kayak ternyata dia nggak bener usahanya, terus kan kita yang jadi ya ada rasa tanggung jawabnya lah ya, jadi backfire ke kita kan. Oh, lu nyuruhin gue jadi pengusaha dulu, ternyata kayak gini nih, gue malah gak enak, kasian banget jadi jatuhnya. Jadi kayak udahlah, jalanin seperti apa adanya, tapi pun kalau masih jadi pengusaha mental dulu yang paling penting ya, kan? Itu udah nggak ada obat lah ya, penting banget tuh, penting banget. Nah, mental. pertanyaan selanjutnya nih, penting nggak sih pendidikan tuh, maksudnya dalam jadi pengusaha maupun jadi pekerja, perlu nggak sih pendidikan? Karena kan kita tahu, wah Mas Bayu nih sampai S3 dokter bidang hukum, itu penting ya. Jadi ada cerita lucu sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih lucu ya, karena waktu itu sempat nih ada teman-teman saya pengusaha itu rata-rata dia nggak kuliah. Oh ya, terus dia bilang bangga banget nih, gue nggak kuliah, ngapain usaha, ngapain kuliah, toh nanti usaha, atau gue punya mobil, gue punya ini, punya privilege banyak lah dengan adanya usaha gitu, dan mereka nggak fokus ke dunia akademisi kan. Cuman kan kita lihat lagi kan, berapa orang sih yang lebih sukses dengan adanya akademisi ataupun enggak, dengan dia nggak sekolah gitu, betul. Dia kan paling beberapa persennya kan, cuman dalam artian itu semuanya tergantung takdir lagi kan. Cuman menurut saya tetaplah pola pikir orang yang di akademisi ataupun yang di sekolah pendidikan itu dia lebih oke aja, dan bahkan kalau saya pikir saya kuliah pun buat nyari network kok sebenarnya, ya kan? Bukan hanya sekedar lebih selembar kertas, tapi banyak yang bisa kita dapat gitu. Betul. Networking itu kan penting banget. Apalagi kita nggak tahu nih, teman kita kuliah ternyata anaknya pejabat A, pejabat B, ternyata pengusaha mana. Ternyata kita bisa jahit nih urusan kerjaan kita, dapat tahu bisa suplai tambiaku di tokonya mereka dan lain sebagainya. Itu sih kayak nggak ada yang nggak ada yang salah dengan akademisi gitu. Iya. Terakhir nih, boleh nggak dikasih saran buat teman-teman yang nonton nih pengen jadi pengusaha, sarannya apa? Advice-nya? Tadi udah spill dikit juga. Satu, pengen jadi pengusaha menurut saya mental yang kuat atau kokoh ya. Oh ya, betul. Tahan banting. Yang kedua itu bernetwork itu penting, baik untuk ke semua orang aja, pokoknya harus bernetwork banget, penting. Yang ketiga lagi ningkatin life skill ya, karena even bisnis kita jatuh pun kita masih bisa pivot, masih bisa ya, makanya pendidikan itu tuh life skill itu yang penting banget, baik secara formal maupun non formal. Nah, buat teman-teman ini harus banget kita dukung ya petani pengusaha Indonesia, bahwa gimana caranya Indonesia itu bisa berdiri di kaki sendiri, bahwa kita ini negara yang hebat, negara yang kaya, dan orangnya juga semua pinter-pinter gitu, kita bisa mengalahkan dunia dengan apa yang kita punya gitu. Jadi teman-teman, kita akan ada seri-seri berikutnya dengan pengusaha-pengusaha lain, termasuk dengan Mas Bayu ya. Mudah-mudahan series ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.